Uhaikum bi tahiyatil Islam. Tahiyatun mubarakatun. Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan Islam hingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa insyaallah mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumiddin. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Darussalam yang telah memberikan kami kesempatan untuk bersilaturahmi, untuk memaparkan tentang kondisi di jalur Gaza, Palestina. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dan kesehatan kepada seluruh pengurus DKM Masjid hingga senantiasa memakmurkan masjid kita. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada asatidzah, alim ulama, guru-guru kami yang ada di sini, tokoh masyarakat. Mudah-mudahan guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan untuk membimbing kita semua hingga mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kepada seluruh jamaah yang sudah hadir di tempat ini, mudah-mudahan setiap langkah Bapak Ibu sekalian dari rumah menuju masjid ini diganjar dengan pahala yang besar. Dan saya perhatikan dari kanan ke kiri, dari depan ke belakang, terlihat wajah-wajah yang sangat bercahaya. Mungkin inilah wajah-wajah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kedatangan tamu. Tamu ini berasal dari kota kecil yaitu Gaza. Beliau di Gaza Timur. Di Gaza Timur itu ada 3 kota besar. Ada Syuja'iyah, ada Daraj, dan juga Tufah. Beliau tinggal di Daraj. Alhamdulillah sampai sekarang keluarganya masih utuh, masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun 500 meter dari rumah beliau, tetangganya dibombardir hingga 30 syahid. Dan beberapa kerabat dari keluarga beliau juga sudah gugur sebagai syuhada. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarganya tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang hafiz Al-Qur'an yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Beliau juga pandai menirukan imam-imam atau qari-qari internasional. Beliau juga imam masjid di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari di kota Daraj. Kemudian juga 10 hari terakhir Ramadan kemarin beliau menjadi imam di Masjid Akbar Surabaya. Dan beberapa kali beliau juga mengimami di masjid-masjid besar di Solo, di Bandung, dan di beberapa tempat. Insya Allah beliau akan memaparkan tentang kondisi yang ada di Palestina dan terkait keutamaan dari tanah Palestina. Falyatafaddal masykuran wa ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. في البداية قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله ويتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وأن آخر المجلس أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات. نسأل الله تعالى في هذا المجلس أن ننال هذه الدرجة وأن ننال هذه المنزلة بإذنه سبحانه وتعالى. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali dari pembahasan beliau menyampaikan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nazalat alaihim sakinah, Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhum rahmah, kemudian juga Allah limpahkan rahmatnya, kemudian juga wa dzakarahu, para malaikat mengingatnya di hadapan, menyebutkannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah selesainya majelis tersebut di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua atau orang yang berada di majelis tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qad buddilat sayyi'atuhum hasanah, dan diganti kesalahan-kesalahannya menjadi kebaikan-kebaikannya, dihapus kesalahan-kesalahannya dan ditambah kebaikan-kebaikannya. Insyaallah kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk ya kaum itu yang hari ini sedang berada di majelis di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah نتحدث باختصار عن بعض قضايا أرض فلسطين والمسجد الأقصى، ثم نتحدث عن الذي يحصل في هذا الوقت وفي هذه الساعة في مدينة غزة. Ya, insyaallah kita akan membahas secara ringkas terkait dengan kedudukan dan keutamaan dari tanah Palestina dan Masjidil Aqsa. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang kondisi terkini yang ada di jalur Gaza Palestina. في البداية هذه الأرض المباركة ذكرت في القرآن الكريم وجعلها الله أرضا مباركة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسجد الأقصى الذي تشد إليه الرحال، وهذه الأرض المباركة هي أرض المحشر والمنشر، وهذه الأرض المباركة التي هي مهبط الديانات السماوية. زارها النبي صلى الله عليه وسلم وعرج إلى السماوات العلى في ليلة الإسراء والمعراج من المسجد الأقصى، وأما بالأنبياء في هذا المسجد المبارك، بل وإن النبي عيسى ابن مريم عليه السلام ولد في هذه الأرض المباركة، وزارها النبي إبراهيم عليه السلام، ومن بعده عهد الأنبياء وعهد النبي
النبي صلى الله عليه وسلم دار الصحابة وخاضوا المعارك فيها وانتصروا على المشركين في هذه الأرض المباركة. Ya, yang pertama Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita berbicara tentang tanah ini, maka tanah ini adalah tanah yang disebutkan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, disebutkan sebagai tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan bahwa kita dianjurkan untuk pergi ke 3 masjid. Salah satu masjid yang harus kita kunjungi adalah Masjidil Aqsa. Masjid ini merupakan tempat kiblat pertama kaum muslimin, masjid yang dikumpulkan nanti pada hari kiamat. Kemudian masjid ini adalah masjid di mana Rasulullah SAW diisrakan dan dimi'rajkan. Kemudian juga Rasulullah SAW mengimami para nabi dan rasul di masjid tersebut. Mahbatud Dianatis Samawiyah, tempat diturunkannya agama-agama, di mana banyak para nabi yang mengunjungi masjid tersebut. Nabi kita, kemudian juga ada nabi yang dilahirkan di tanah tersebut, yaitu Nabi Isa alaihissalam, anak dari Maryam. Kemudian juga dikunjungi oleh Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang beliau hijrah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala dari kejaran raja yang sangat zalim, kemudian hijrah ke Palestina, tepatnya di kota Khalil yang sekarang diganti menjadi Hebron. Kemudian juga tanah ini adalah tanah yang senantiasa dikunjungi juga oleh para sahabat. Terjadi banyak peperangan yang dimenangkan oleh sahabat, direbut tanah ini dari tanah Islam. Bahkan banyak sahabat yang tidak sedikit yang syahid di sana kemudian dikuburkan di tanah tersebut. هذه بعض الفضائل، فإن دل فإنما يدل على أن هذه الأرض المقدسة المباركة لها مكانة في الإسلام وعند المسلمين. ولهذا فإن بهذه المكانة التاريخية الدينية الجغرافية لها مطمع من الأعداء، فمنذ عهد الصحابة كانوا يحتلونها حتى وصل إلى حالنا الذي احتل الأرض قبل 75 عاما. سرق أرض فلسطين ما يقال أكثر من 80%، سرقها بالقتل، التدمير، التشريد والتهجير وأي شيء ارتكب في المجازر بحق الفلسطينيين منذ 75 عاما. وهذه معاناة ليست من اليوم، إنما منذ 75 عاما القتل والتدمير والتشريد كله كان يحصل، لكن نتحدث عن الحديث. Ya, dengan kedudukan yang sangat luar biasa ini di sisi umat Islam, kedudukan secara sejarah, secara geografis, secara tempat yang disucikan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selalu tempat ini menjadi rebutan oleh musuh-musuh Islam. Selalu tempat ini menjadi harapan bagi mereka untuk bisa tinggal di sana. Maka dari dulu sampai sekarang tanah ini selalu kemudian menjadi target musuh-musuh Islam. Dari zaman sahabat sampai sekarang, ya sudah 75 tahun tanah Palestina dijajah oleh Zionis Israel, di mana mereka ya membunuh saudara kita di sana, kemudian mengusir saudara kita di sana, merampas ya tanah-tanah saudara kita di sana, menduduki tanah saudara kita di sana. Bahkan mereka ya melakukan pembantaian di tanah Palestina. Sampai sekarang 80% tanah Palestina diduduki oleh orang Yahudi laknatullah. Dan ini penderitaan ini mereka rasakan sudah puluhan tahun, kurang lebih 75 tahun. ولهذا نحن نتحدث عن المدينة التي الآن كل العالم يعرف ما الذي يحصل. نتحدث نحن بوضوح وعن الذي يحصل في الحقيقة. هذه المدينة التي محاصرة ب16 عاما، فيها أكثر من 2 مليون إنسان يعيش داخل هذه المدينة الصغيرة. وخلال هؤلاء 16 عاما أو 17 عاما ليست هذه الحرب الوحيدة التي تحصل في مدينة غزة، إنما أكثر من حرب حصلت، وأكثر من إبادة حصلت، وأكثر من جرائم حصلت، لكن نحن نركز على الوضع الآن والوضع الحالي. Ya,
Kemudian kita akan berbicara tentang satu kota yang sekarang seluruh mata dunia itu kepada seluruh mata dunia menyaksikan apa yang terjadi di kota kecil tersebut. Kota ini adalah kota yang 360 km secara jaraknya, dihuni oleh 2 juta orang. Kota kecil sekali, tapi mampu menghebohkan dunia hari ini. Disebabkan karena mereka sudah 16 tahun di embargo atau di blokade oleh Zionis laknatullah. Ya, yang mereka rasakan ya, atau perang atau agresi hari ini itu bukan agresi yang pertama yang mereka rasakan, tetapi sebelum-sebelumnya juga terjadi agresi-agresi sebelumnya yang menyebabkan saudara kita menderita di jalur Gaza Palestina. بعد 36 يوما على الحرب على غزة، نحن نتحدث عن 36 يوما بدون كهرباء، بدون ماء، بدون إنترنت، بدون إدخال المواد الغذائية والمواد الطبية والأدوية. نتحدث عن 36 يوما يجلسون هكذا بدون مقومات الحياة. Ya, maka ketika kita berbicara Gaza, hari ini sudah berlangsung 36 hari. Artinya sebulan lebih 6 hari mereka merasakan penderitaan. Dan selama 36 hari ini mereka ya dikurangi, bahkan tidak ada akses internet, tidak ada akses komunikasi, tidak ada akses air bersih, tidak ada akses pangan yang memadai, tidak ada akses kebutuhan sektor-sektor yang fundamental sudah tidak ada di jalur Gaza Palestina. بعد 36 يوما هذا الاحتلال الذي ارتكب المجازر 11,000 شهيد خلال 36 يوما، منهم 70% من الأطفال والنساء. فقط خلال شهر أو أكثر من شهر بأيام 11,000 شهيد. Data hari ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, selama 36 hari 11.000 orang lebih gugur sebagai syuhada. 11.000 orang di sini, kalau melihat lebih dari 11.000. Akan data yang terupdate itu 11.300 orang yang gugur sebagai syuhada. 70%-nya Bapak Ibu sekalian anak-anak dan perempuan. وفي كل 24 ساعة، أي أن كل يوم، هذا العدد بازدياد يعني ليس يرقى كما هو. في كل 24 ساعة يقتل من 200 حتى 400 شهيد في كل 24 ساعة. Dan angka ini terus bergerak, angka ini terus bertambah, bahkan tercatat dalam sehari semalam bisa jadi penambahannya di antara 200 sampai 400 orang yang gugur sebagai syuhada. في كل 10 دقائق يموت طفل واحد بسبب القصف الإسرائيلي. Setiap 10 menit ya ada anak kecil yang terbunuh karena dibombardir. نحن نتحدث عن 60 مسجد تم تصفهم بشكل كامل. 60 masjid hancur total. 20 مستشفى لا تعمل وتوقفت عن الخدمة من أصل 35، والمتبقي يعمل بشكل جزئي بسبب عدم توفر الإمكانيات، سواء كان الوقود أو المواد الطبية أو الأسرة أو أي شيء، فهم يعملون بشكل جزئي المتبقي من المستشفيات. 20 rumah sakit sudah berhenti beroperasi, sudah tidak memberikan pelayanan. Kemudian sisanya 15 beroperasi tetapi parsial atau hanya sebagian yang berfungsi. Kenapa? Karena tidak adanya bahan bakar, kemudian tidak adanya obat-obatan, tidak ada fasilitas yang memadai di sana. 220 منزل تم قصفه، منهم 40,000 منزل تم قصفه كليا
وغالبيتهم تم قصف المنزل على رؤوس ساكنيه، ومن يجلس بداخله تم قصفه كله وإبادتهم جميعا. 220.000 rumah dibombardir, 40.000 diantaranya hancur total, sisanya hancur secara parsial. Dan mayoritasnya Bapak Ibu sekalian, mereka mengepung rumah-rumah warga sipil di mana saudara kita sedang berada di rumahnya masing-masing. وهذه أكثر من 1,000,000 يجلسون في الشوارع بسبب قصف منازلهم، إما يجلسون في الشارع أو المستشفيات أو يجلسون في المدارس. Lebih dari 1 juta jiwa hari ini sedang terkatung-katung. Mereka tinggal di pengungsian, ada yang di rumah sakit, ada yang di jalan-jalan, ada yang bikin perkemahan, ada yang di sekolah-sekolah. أكثر من 2000 شخص مفقودين تحت الركام وعدم تواجد لهم، وهناك من الذي خرج منهم خرج قطع لحم أي أنه أشلاء، والذي خرج إما تم قطع رأسه يده رجله وهو قد استشهد، غالبيتهم من الأطفال الصغار. Dan sampai sekarang data menunjukkan 2.000 lebih orang yang syahid masih belum bisa dievakuasi dari puing-puing reruntuhan. Dan yang sudah bisa dievakuasi rata-rata mayatnya ditemukan sudah tidak utuh Bapak Ibu sekalian. Ada yang badannya sudah terpencar dengan tangannya, dengan kakinya, dan mayoritasnya anak-anak. وهذه بالنسبة للقصف يعني الإجرامي ارتكاب المجازر والمذابح، بل لم ينتهي بذلك هذا الاحتلال، إنما هو يقصف المستشفيات، بوابة المستشفيات، محيط المستشفيات، وبسبب ذلك تم قطع اليوم الكهرباء عن المستشفى أو المولد، وبداخل المستشفى ليس بسبب القصف، يعني هناك 30 طفل تم وفاتهم ليس بسبب القصف إنما بسبب نقص الأكسجين، وهؤلاء هم أطفال حديثين الولادة، منهم من انتظر من عائلاتهم 10 سنين 12 سنة ودفع كل ما يملك وتعالج، وآخر شيء عندما أتى هذا الطفل يموت بسبب نقص الأكسجين لأنه لا يوجد أكسجين في المستشفى، ويموت هكذا ولا ينظر إليه وهو يموت ولا يستطيع أن يفعل شيء. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian, tidak cukup dengan membombardir fasilitas umum, mereka juga membombardir rumah sakit yang tersisa. Kita lihat mereka mengebom gapura-gapura di rumah sakit, bahkan mengebom lingkungan yang ada di rumah sakit, bahkan mengakibatkan beberapa masjid, beberapa rumah sakit diantaranya harus berhenti beroperasi karena tidak adanya bahan bakar dan tidak adanya genset. Biasanya mengganti bahan bakar pakai gensetnya pun tidak berfungsi, hingga mengakibatkan ada sekitar 30 bayi yang baru lahir. Di antaranya ada yang prematur yang harusnya diinkubasi, kehilangan oksigen dan meninggal dunia. Padahal di antara mereka ada ibu yang menantikan mereka selama 12 tahun, selama 20 tahun ingin memiliki anak, mengeluarkan banyak harta supaya bisa hamil, supaya bisa punya anak. Setelah lahir anaknya ternyata meninggal dunia. Betapa depresinya seorang ibu ini yang dia tidak bisa melakukan apapun demi anaknya yang karena kezaliman orang Yahudi hingga rumah sakit tidak bisa berhenti beroperasi. عشرات الآلاف من الإصابات، وهذه الإصابات فقط لا يوجد يعني مثلا إصابات خفيفة، لا، هناك من الأطفال تم قطع أصابعهم، أيديهم، أرجلهم، وهناك من بسبب القصف الذي يستخدمونه والصواريخ التي هي محرمة أصلا دوليا، هناك حروق من الدرجة الثالثة في جسد الأطفال الصغار بسبب هذا القصف. Bahkan Bapak Ibu sekalian, banyak yang terluka
dan lukanya bukan luka ringan. Lukanya dari patah kakinya, patah tangannya, hancur badannya gitu ya, ada yang pecah kepalanya. Bahkan yang paling parah kan mereka melakukan pengeboman dengan bom yang dilarang oleh PBB, oleh internasional ini post-war. Hingga kemudian ada anak-anak yang terbakar kulitnya, Bapak Ibu. Kulitnya terbakar sampai derajat 3 atau level 3 level daya bakar. وهذا بالنسبة لقصف الأول للذي يفعله هذا الاحتلال. أما في جهة أخرى من كثر عدم توفر المياه، فالآن أصبح 90% من المياه غير صالحة للشرب، وهناك بعض حالات التسمم وبعض حالات التلوث لأنهم يشربون ماء غير صالحة، ولذلك لا يوجد أو لا يتوفر ماء للشرب، فهم إما أن يشربوا هذا الماء وإما أن يموتون، فيشربوا هذا الماء، وهناك الأمراض حصلت بسبب عدم وجود ماء صالحة للشرب والتسمم والأمراض الكثيرة التي حصلت. Kemudian juga dampak dari ketiadaan air bersih. 90% sekarang air itu tidak layak konsumsi. Jadi yang layak konsumsi hanya 10% akan berhutang. 90% ini tidak layak konsumsi tapi harus diminum karena tidak ada lagi, hingga menyebabkan yang pertama kondisinya mereka teracuni ya karena air tersebut. Yang kedua air yang tercemar yang sudah ada polisi juga harus diminum. Hingga akhirnya beberapa di antara mereka yang sekarang sudah terkena penyakit akibat minum air yang tidak layak konsumsi. وهذا الذي تحدثنا به هو عبارة عن يعني 1% من الحياة الواقعية التي يعيشونها الآن، هي 1% من الحياة الواقعية التي يعيشونها الآن في مأساة وحياة صعبة جدا جدا. Nah, jadi yang saya sampaikan ini, cerita-cerita ini Bapak Ibu sekalian, hanya 1% dari kondisi yang ada di jalur Gaza. Hanya 1% yang saya sampaikan. Artinya banyak kisah-kisah lain, banyak cerita-cerita yang lain, banyak kejadian-kejadian yang tidak bisa kami gambarkan secara optimal dan tidak bisa kita rasakan secara optimal. Tapi yang terjadi di sana sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan. هذا كله بسبب الدفاع أو نقول يعني ثمن الدفاع عن المقدسات الإسلامية وثمن الدفاع عن شرف الأمة الإسلامية. ولكن يعني رغم كل هذا الحمد لله نحن صامدون راضون بقضاء الله وقدره ويثقون إن شاء الله بنصر الله، ونحن كما وعدنا الله سبحانه وتعالى سوف يكون هناك النصر لعباده المؤمنين، فنحن شهداءنا إن شاء الله بالجنة وإنما هم قتلهم في النار بإذنه سبحانه وتعالى. Ya. Walaupun Bapak Ibu sekalian, ya saudara kita menderita di sana, tetapi beliau sampaikan, nahnu shomidun, kami tetap tegar, kami tetap tabah. Yang kedua, radin bi qada'illahi wa qadarihi, kami tetap ridha dengan qada dan qadar, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kami sabar bahwa janji Allah pasti nyata, kemenangan akan datang pada waktu yang tepat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian juga beliau sampaikan, ini adalah harga yang kami bayar untuk menjaga kesucian dari tanah Palestina. وهذا الذي يحصل نحن تحدثنا أن هذا دفع للثمن، ولكن هل نبقى هكذا صامتين عن الذي يحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نحن ندفع ثمن الدفاع عن المسجد الأقصى والدفاع عن المقدسات الإسلامية بأرواحنا ودمائنا، وكل هذا يهون فداء للأقصى، ولكن يجب أن تكون هناك أمة مسلمة، لأن المسجد الأقصى ليس ملك لهم إنما ملك للأمة الإسلامية جميعا، والدفاع عنه يكون في الأمة الإسلامية جميعا.
Ya, tapi Bapak Ibu sekalian, apakah kita akan tetap begini, menjadi orang-orang yang diam saja melihat apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi menimpa saudara-saudara kita yang ada di sana? Saudara kita di sana mereka mengorbankan apa yang mereka punya, jiwa raga mereka korbankan, ya, untuk menjaga kesucian dari tanah Palestina. Dan seharusnya kita juga ikut berpihak, kita juga ikut berjuang. Mereka yang ada di sana bukan melindungi aset diri mereka sendiri, bukan melindungi aset kekayaan mereka sendiri. Ini tanah yang disucikan oleh Allah untuk umat Islam. Yang mereka lindungi adalah asetnya seluruh umat Islam yang ada di dunia. Artinya seharusnya yang menjaga tanah ini bukan hanya saudara kita yang ada di sana. وكما أن هناك حرب بالأسلحة والنيران وإطلاق الرصاص والصواريخ، هناك حرب آخر إنما هي حرب إعلامية. هذه الحرب الإعلامية تعمل على توضيح للناس لما يحصل هناك وتوصل الصورة. فأنت يجب أن تكون من هؤلاء الجنود أو هذه الفئة التي تدافع، وهذا اسمه دفاع، ليس شرطا أن تدافع وتذهب هناك، لا، هذه حرب أيضا ربما أنت تكون من جنودها ومن الناس الذين يدافعون بهذه الطريقة. Perang itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya secara militer yang harus mengangkat senjata, kemudian juga tembak-tembakan, kemudian bombardir dan lain sebagainya, tetapi juga ada perang yang lain, yaitu perang melalui media. Nah, perang yang kemudian mereka jalani hari ini, militeri, mengorbankan jiwa dan raga, sudah dijalani oleh saudara kita yang ada di sana. Tetapi perang menuju media kita juga bisa berkontribusi. Artinya setiap apa yang kita posting, setiap apa yang kita share tentang kejadian di Palestina itu merupakan kontribusi kita. Jadi kita harus ikut berperan dari segi media sosial. هذه يعني ربما أنت بكلمة واحدة أو بنصيحة أو بصورة أو بتضاعف، ربما شخص آخر يعرف، وبهذا أنت تظهر الحقيقة. ولذلك فأنت يجب عليك يعني أن تدافع بهذه الطريقة. إن لم تستطع بأي شيء آخر تدافع بهذه الطريقة. تأخذ المصدر الموثوق من شيء، لا تأخذ الأخبار الكاذبة وتضعها، وهذا ينقل الصورة بشكل خطأ. تأخذ المصدر الموثوق، مثلا يوجد أنا لدي حسابات أنشر عليه كل الذي يحصل، وهناك حسابات أخرى حتى تصل الصورة كلها للعالم أن هذا الذي يحصل في غزة. Barangkali dengan satu kata kita, dengan nasihat kita, dengan foto yang kita punya, satu foto yang kita punya yang kita share, ini kemudian menyelamatkan dan ikut berkontribusi untuk menjaga saudara kita yang ada di sana. Ya, barangkali setiap foto yang kita share, ya, di media sosial kita ada yang melihatnya yang belum tahu kondisi di sana, hingga akhirnya terenyuh dan ikut serta dalam mendoakan saudara-saudara kita. Jadi kita bisa berjuang lewat ini. Semua kemudian juga kita bisa ambil foto-foto atau berita atau informasi di media-media yang sumbernya atau terpercaya. Hari ini alhamdulillah masih ada sumber-sumber terpercaya yang bisa kita ambil informasinya, kemudian kita share di media sosial kita, hingga kemudian dari apa yang kita share banyak mata melihat dan menyaksikan, kemudian ikut serta membagikan postingan kita dan ikut serta dalam membantu saudara kita yang ada di sana. ولهذا فنحن نقول هذا حتى لأننا سوف نسأل أن هناك أطفال، نساء، أبرياء يقتلون، ماذا فعلت من أجله؟ يوم القيامة سوف تسأل إن كنت مسلم أولا. بالنسبة للمسلمين سوف يسألون يوم القيامة ما الذي فعلوه من أجله؟ هل بقي شاهدون الأطفال تقتل وأنت تشاهد فقط، لا تفعل شيء، لا تدعو لهم، لا تساعدهم، لا تنصرهم، لا تقاطع من يدعم هؤلاء؟ هذه أشياء ربما أنت تستطيع أن تفعلها بدون يعني بذل جهد. هذه أشياء تفعلها حتى لا تسأل يوم القيامة عن الذي يحصل وأنت ساكت وصامت. Jangan sampai kita menjadi orang yang nanti tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita saksikan hari ini. Maka jangan
karena nanti akan ditanya pada hari kiamat. Jangan sampai kita menjadi orang yang hanya menonton, menyaksikan, melihat berita, kemudian banyak korban yang bergelimpangan dan kita hanya diam. Dan ini akan ditanya di yaumul qiyamah, pertanggungjawabannya. Atau kita akan menjadi orang yang ikut berpihak, ikut membantu, dan ikut melindungi saudara-saudara kita yang ada di sana. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang diam, karena nanti akan dipertanggungjawabkan kediaman kita ketika melihat saudara kita yang sedang menderita di sana. ولهذا فنحن هذا الذي نقوله أن تدعوا وتشاركوا وتساهموا وتساعدوا، ونسأل الله تعالى أن يمكن المجاهدين والنصر الشديد والتمكين لنا بإذنه سبحانه وتعالى. Maka cara lain yang bisa kita lakukan bisa dengan doa, bisa memberikan sumbangsi bantuan, kemudian juga jangan lupa memboikot produk-produk yang hari ini pro terhadap Israel, bahkan namanya pro membantu secara langsung. Ada satu produk yang membantu selama 35 miliar, ya 35 miliar langsung membantu Israel. Nah, produk-produk tersebut boikot dan fatwa yang sudah keluar dari MUI, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah apa yang kita lakukan di sini menekan juga pemerintahan dunia untuk segera menghentikan, bahkan segera gencatan senjata terjadi, ya, supaya saudara kita, anak-anak kita yang selamat di sana. Tapi Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang disampaikan oleh Syekh. Berikutnya kami akan memberikan peluang bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, cuma kita batasi 2 penanya saja, ya, dari Bapak-bapak 1, dari Ibu-ibu 1. Silakan yang ingin bertanya, boleh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin saya bertambah maaf, ya, karena kakek saya juga seorang drone di Yaman, tapi saya nggak bisa berbahasa Arab. Ya, yang pertama, ini mengganggu pikiran kami karena begitu banyak info-info yang maju yang kami terima. Yang pertama adalah, apakah kami umat Islam yang ada di dunia pada saat mau berkunjung kepada sebelum perang, ya, kita mau berkunjung ke Aqsa, Masjid Al-Aqsa, di situ ada 2 pendapat. Yang pertama, kalau kita berkunjung, maka visa yang kita dapat adalah visa Israel, sehingga ada nasihat lebih baik kita tidak berkunjung. Adapun versi yang kedua beda. Kita berkunjung ke situ, kita pengen melihat Aqsa. Nah, yang pertama alasannya supaya pada saat dapat visa Israel, maka kita secara tidak langsung mengakui adanya negara Israel dan juga bersumbangsi kepada negara Israel. Nah, di situ ada dana yang masuk ke Israel. Itu pertama. Kedua, kami sangat bingung dengan informasi yang kami terima. Mungkin dalam kesempatan malam ini bisa memberikan sedikit saja, atau mungkin nanti kalau misalkan sudah waktu masuk Isya, kita kasih kesempatan lagi kalau yang belum selesai. Mungkin sholat Isyanya kita undur karena kesempatan ini sangat langka. Insya Allah nggak apa-apa, tetap ada Isya. Setelah ada Isya kita lanjut mungkin beberapa menit. Setelah selesai baru kita mengerjakan sholat Isya berjamaah. Adapun yang kedua, masalah informasi tentang negara-negara Arab. Nah, ini mohon penjelasannya, apa sumbangsi mereka terhadap kasus sekarang ini. Karena jujur kami sangat bingung dengan informasi yang kami terima. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بخصوص الأسئلة هناك الأخبار مشغولة،
منتشر حول المجتمع خصوصا يعني السفر إلى أو الزيارة إلى المسجد الأقصى ومنهم من يقول يعني يجوز زيارة إلى المسجد الأقصى ومنهم يقول لا يجوز زيارة إلى المسجد الأقصى ونعرف بأن من يقول بأننا لابد أن نزوره ويجوز لنا أن نذهب إليه معنى ذلك إنما يصدر تأشيرة تعترف بكيان اليهود أو بكيان إسرائيل هذا السؤال. ثم الثاني yang kedua tadi apa? Peran serta negara-negara Arab. دولة عربية دولة عربية ماذا تضع ماذا تفعل ماذا تحصل في الدول العربية ماذا تدور في الدول العربية تقريبا. أولا بالنسبة لزيارة المسجد الأقصى هو تقريبا يعني هو تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي وكل شخص يذهب إلى المسجد الأقصى يأخذ تأشيرة أنها يعني على جواز سفرية أن هذه هي دولة إسرائيل وهو يعني مسكين يعني هو يعني يذهب ليرى المسجد الأقصى وما شاء الله وما شاء الله ولكن يعني هو يساعد دولة إسرائيل أو ما يسمى أن يساعدهم بالاعتراف بهم. فيعني هناك صدرت عدة فتاوى يعني أو فتاوى من علماء أن الزيارة ليست الآن إن كان شخص يريد الزيارة فليزورها بعد تحريرها أن تكون هناك دولة اسمها فلسطين حتى لا يقع في هذا يعني الشك. نحن لا نريد أن نضعه في مرحلة أخرى هو في شك فلا نريد أن نقول هكذا أو هكذا يعني أتمنى يعني أن الذين يريدون أن يذهبوا لا يذهبون إلا بعد ما تتحول لأنه بذلك كما قال يختم على جواز السفر وهذا يكون قد اعترف بإسرائيل وهو لا يدري ويدفع لهم المال أيضا وهو لا يدري. Yang pertama beliau menanggapi pertanyaan pertama bahwa kita tahu bahwa Palestina terutama yang di tepi barat di kota Al-Quds itu dikuasai oleh Israel. Walaupun ada pemerintah kita pemerintah Palestina di sana tapi penguasaan penuh terhadap tepi barat dan yang ada di tanah 1948 itu penuh dikuasai oleh orang Yahudi. Artinya ketika ada seorang yang mengunjungi tanah Palestina atau tanah Al-Quds, mereka harus melalui Yordan dan harus mendapatkan persetujuan visa dari Yahudi. Nanti di paspor kita dicap. Nah, ketika dicap oleh Yahudi, artinya seolah-olah kita mengakui entitas Israel atau mengakui adanya kedaulatan Israel. Yang kedua juga, ketika kita ke sana kemudian melihat Masjidil Aqsa, kita bahagia, wah indah Masjidil Aqsa dan sebagainya. Tetapi dengan tidak sengaja uang-uang kita masuk ke kantong-kantong fundingnya Israel, ya, yang itu bisa jadi menjadi bom atau menjadi ya senjata dan sebagainya. Jadi saya menyarankan kalau ada yang ingin berkunjung ke Masjidil Aqsa, kalau boleh setelah terbebas, ya setelah terbebas. Tapi saya juga tidak ingin juga masuk ke dalam pendapat yang meragukan ya. Tapi saran saya sendiri, beliau sendiri secara pribadi, kalau mau mengunjungi Masjidil Aqsa nanti saja setelah terbebas. Cuma mungkin ada kasih saya tambahkan boleh Ustaz ya. Seperti Pak Dr. BB Haikal Hasan, beliau sering ke Masjidil Aqsa dan membawa jamaah. Alasannya yang kenapa mereka masuk ke Masjidil Aqsa, yang pertama adalah dibolehkannya kalau bagi pendapat yang membolehkan. Kalau pendapat yang tidak membolehkan tadi alasannya dua, mengakui kedaulatan Israel dan dananya masuk ke Israel hingga kemudian bisa jadi senjata atau apa bentuknya yang lain. Kalau yang membolehkan alasannya ini dicatat alasan yang membolehkan seperti Dr. Babi Haikal Hasan dan lain sebagainya.
itu kita datang ke sana untuk edukasi, untuk mengetahui kejadian sebenarnya, dan yang menjadi tour guide-nya harus memahami persoalan Palestina, memahami persoalan yang terjadi di Palestina. Jangan sampai datang ke sana kita menjadi orang awam, masuk ke sana dapat tour guide orang Yahudi atau orang Palestina yang sudah dicekoki dan didoktrin Yahudi, hingga yang kita datangi ke sana adalah tempat-tempat yang sekarang diganti namanya menjadi Yahudi. Misalkan tembok Purok jadi tembok ratapan, diputar balik pemikiran kita, didoktrin pemikiran kita. Bagi yang orang awam nggak boleh. Tapi kalau orang yang benar-benar paham masalah di sana, mengetahui masalah di sana, untuk edukasi, untuk ibadah, mereka dipahamkan bahwa terjadi gini, terjadi gini, sejarah dan sebagainya, itu tujuan yang membolehkan. Jangan sampai, dan dia akan menguatkan lagi, dia benar di sana ada penjajah, di sana ada ini, bukan menjadi orang awam ketika ke sana balik lagi malah jadi pro Israel. Wah, ada tuh di Masjidil Aqsa, nggak ada. Nah, ini yang nggak boleh. Hingga ke sini membawa dampak negatif terhadap bahkan mengaburkan isu tentang Palestina. Itu yang alasan yang tadi boleh. Alasannya edukasi. بالنسبة للسؤال الثاني عن وضع العرب، أن وضع العرب والله يعني مخزي يعني وأليم، وللأسف يعني أمة متفرقة وليست متجمعة وليس يعني هذا الشيء يعني يبكى له والله. نحن توقعنا أن الدول العربية خصوصا والقريبة أن تقف يعني وقفة جادة، ليس فقط إرسال المساعدات بل تفتح الحدود، ولكن تغلق ولا تستطيع إلا بإذن من أمريكا أو بإذن من إسرائيل، وهذه يعني للأسف مشكلة. وعندما أرسلوا مساعدات يعني ماذا يرسلون؟ يرسلون ألفان، وهذه بعض الدول العربية وبعض المساعدات فقط الجيوش هكذا للمنظرة يعني. ولكن الحمد لله هذا حال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. Ya, sedangkan sikap pendapat beliau tentang bagaimana negara-negara Muslim yang ada di Arab, ya. Semua ya, saya, beliau sendiri, bahkan semua umat Islam sangat sekali berharap, ya. Bahkan sangat sekali husnuzon bahwa negara-negara Arab yang mereka berdekatan dengan Palestina ikut serta berdiri, mendukung dan berpihak kepada saudara kita yang ada di Palestina. Harapannya seperti itu, tawakul hakada. Jadi beliau mengiranya seperti itu, tetapi yang terjadi justru malah sebaliknya. Mereka tunduk, mereka takut atas Amerika, takut atas Israel. Bahkan kita lihat sampai sekarang perbatasan sampai sekarang dibuka, tapi yang masuk hanya sedikit. Itu berarti Mesir, ya kan? Kemudian juga belum di Yordan, kemudian belum di negara-negara yang Saudi dan sebagainya. Ini harapannya mereka punya sikap yang keras. Contohnya mengembargo minyak, ya itu keras. Kan? Kalau mereka nggak punya minyak, bisa nggak ngeledakin ini? Harapannya seperti itu. Atau mereka tidak memasok pasokan pangan, misalkan ke Israel, sebagaimana Israel memutus saudara kita di Palestina. Malah mereka hanya memberikan bantuan. Bantuan pun yang disayangkannya awal pertama bantuan yang masuk dari Mesir itu kain kapan. Artinya apa? Secara tersebut eksplisit apa? Silahkan dulu saudara saya, kan gitu. Awal. Bahkan pintu perbatasan yang awalnya sehari itu 500 sampai 700 kontainer, hari ini hanya 20 sampai 30. Tapi kabar baiknya, alhamdulillah kontainer yang dibawa oleh Indonesia sudah masuk kemarin 750 kontainer bantuan dari Indonesia masuk. Allahu Akbar. Cuman tadi ya sikap Arab ini sangat. Bahkan kemarin saya filai di Jadunat Istimewa Baina Dua Arabia wa kadzalika Rais Jokowi mewujudkan. Nah, tadi malam juga ada pertemuan negara-negara Islam. Bapak melihat di Al Jazeera. Ya, termasuk presiden kita ada di sana, ada Erdogan, ada Yaman, ada Asyar, ada Sisi, ada
negara-negara Arab semuanya, negara-negara Islam. Tapi beliau sering katakan dengan bahasa amiyah yang